Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you're fine, still happy and healthy with your family at home. Today, from our online classroom, I will give you a material from chapter 7 titled I Am Proud of Indonesia, and the material is descriptive text. On our previous online meeting, I already explained to you about declarative sentence and interrogative sentence. So guys, I hope you still remember it. Like I said before, we will learn about descriptive text. And starting from now, I will explain you in Bahasa, but still I will still mix it with English. Langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian dilakukan di rumah adalah: yang pertama, simak terlebih dahulu penjelasannya baik-baik. Kemudian, catat seluruh materi di buku catatan masing-masing agar kalian dapat mempelajarinya kembali. Dan yang terakhir adalah, kalian carilah contoh teks deskriptif tentang orang dari internet dan tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Setelah itu, kalian tentukan struktur teksnya. Untuk kali ini, cakupan materi kita seperti biasa jika kita akan mempelajari sebuah teks, kita akan mempelajari tentang fungsi sosial atau social function, struktur teks atau structure of the text, dan unsur kebahasannya atau language feature. Nah, kira-kira manfaat apa ya yang kita bisa dapat dari pembelajaran ini? Jika kalian sudah mempelajarinya, kalian dapat menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan seseorang, binatang, benda, atau tempat baik secara lisan maupun tulisan. Okay, there must be a big question mark in your mind. What is descriptive text exactly, Miss? Miss, sebenarnya descriptive text itu apa? Okay, I give you the definition. Descriptive text is a text that describes the features of someone or something. It can be person, animal, thing, or certain place. Atau dalam bahasa Indonesianya, teks deskriptif adalah sebuah teks yang menggambarkan tampilan seseorang atau sesuatu. Nah, bisa itu tentang orang, binatang, benda, atau suatu tempat. Nah, jika kalian belum mengerti lagi definisinya, kalian bisa baca perlahan-lahan ya. We go to the social function. Social function itu berhubungan dengan tujuan dari teks tersebut dibuat. Jadi, kalau social function dari teks deskriptif adalah to describe a particular person, animal, thing, or certain place. Jadi, untuk menggambarkan atau menjelaskan seseorang, binatang, benda, maupun suatu tempat. Nah, di tampilan slide kalian bisa lihat di situ. Kira-kira untuk descriptive text, informasi apa saja ya yang bisa saya dituliskan? Nah, contohnya untuk person dan animal. Di situ kalian bisa menjelaskan tentang physical appearance-nya. Physical appearance itu tampilan di luarnya seperti apa yang bisa kalian lihat. Lalu kemudian kalian bisa menjelaskan tentang personality-nya. Nah, personality-nya itu bisa misalnya cute, smart, and etc. lain-lain ya. Nah, kalau untuk thing atau benda, kalian bisa menjelaskan tentang shape, bentuknya seperti apa. Apakah dia round, apakah dia triangle, apakah dia bulat, ataukah dia segitiga, ataukah dia besar, atau dia kecil. And then, you can explain about color-nya, warnanya seperti apa. And the next, kamu bisa menjelaskan tentang use-nya, kegunaannya untuk apa dari benda tersebut. Go to the place. Untuk informasi yang bisa kalian jelasin tentang place-nya, di situ kalian bisa menjelaskan tentang location atau lokasi di mana tempat itu berada. And then kalian bisa menjelaskan tentang facility yang dimiliki. Oke, sampai di sini sudah jelas? I hope you understand. Nah, untuk struktur of the text-nya. Dari teks deskriptif, dia memiliki dua struktur of the text-nya, yaitu identification dan description. Itu dua hal yang harus ada jika kalian ingin membuat teks deskriptif. Identification itu adalah introduction of a person, animal, or thing, or place that will be described. Artinya,
Identifikasi adalah pengenalan tentang seseorang, binatang, benda, atau tempat yang akan dijelaskan. Lalu bagaimana dengan description? Description is detailed information about features, forms, colors, or anything that related to what will be described. Jadi, deskripsi itu adalah informasi rinci tentang tampilan, bentuk, warna, atau apapun juga yang berhubungan dengan apa yang akan kalian jelaskan. Step berikutnya adalah language feature atau unsur kebahasaan. Nah, untuk descriptive text, unsur kebahasaan yang kalian gunakan di sini, yang pertama adalah using simple present tense. We already learn about using simple present tense di chapter sebelumnya. Jadi kalimat yang digunakan untuk membentuk satu teks deskriptif adalah kalimat simple present tense. Next, yang berikutnya adalah using verb 1 and to be is are. And then menggunakan to be, but you have to plus it with adjective. Jadi menggunakan to be plus adjective. Okay, here I give you a framework atau kerangka tentang bagaimana saya mulai membuat satu teks deskriptif tentang person di sini. Kita coba dulu tentang orang. Jadi kalian bisa mulai dengan menuliskan name. She is Julian. Age, umurnya berapa? He is 13 years old. Lalu occupation, atau kalian bisa menjelaskan pekerjaannya. Misalnya, he is an artist. And then, kalian bisa go to the next step, yaitu jelaskan physical appearance-nya. Tadi di slide sebelumnya, kalau person itu yang bisa kita jelaskan itu adalah physical appearance sama personalities kan. Nah, coba mulai dengan physical appearance yang bisa kalian lihat dari luar. Tampilan orang itu seperti apa? Mulailah dengan melihat, misalnya yang kita kan bisa biasanya melihat face-nya. Face-nya misalnya, she is beautiful. Lalu kalian bisa melihatnya eyes-nya seperti apa ya? He or she has a round black eyes misalnya. And then rambutnya seperti apa? Her hair is long, atau she has a long hair, she has a blonde hair, atau yang lain-lain. And then kalian bisa melihat body-nya, penampilan tubuhnya itu seperti apa. Misalnya he is tall, she is slim, atau she is muscular. Muscular itu adalah dia berotot. Jika sudah cukup dengan physical appearance-nya, mulailah menjelaskan tentang personality-nya. Nah, personalities-nya di sini kalian bisa menuliskan contohnya seperti she is kind, she is smart, she is funny. Well, I think that's all for our material for today. Sepertinya penjelasannya untuk sampai hari ini cukup di sini dulu, biar kalian mengerti. Jika kalian tidak mengerti, diulang lagi. Lalu kalian tulislah semua materi di buku catatannya kalian, jangan lupa itu. And then I will see you on the next meeting, on our next space meeting, and I will give you exercise on that meeting. Okay guys, I hope you can understand, and then keep staying at home, stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.